Baik, sahabat-sahabat, kita sama-sama memulai pertemuan hari ini, kajian suluk online. Ini kita akan mentawafi lagi tentang kisah Adam alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu dan pemahaman yang membuat kita semakin tunduk, bersyukur, dan bisa menghayati kehidupan ya hari demi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minggu lalu kita bicara tentang ayat ini, tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, konteksnya ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Kalimatnya adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ard. Jadi aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Kita sudah membahas minggu lalu tentang khalifah. Minggu ini kita akan fokus kepada respon yang diberikan oleh para malaikat. Ya, di sini disebutkan lil malaikat. Jadi ada alif lam. Ini adalah the angels, bukan sembarangan malaikat. Malaikat-malaikat muqarrabun. Yang kita cuma tahu ada 4. Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, Israel alaihissalam. Mungkin ada lebih dari itu. Tapi ini adalah gegedugna gitu ya kalau bahasa Sunda tuh. Para pemimpin malaikat. Dan seseorang tuh dijadikan pemimpin karena kapasitas ilmunya. Kenapa mereka itu menjadi pemimpin para malaikat? Karena nanti tampak di kata-kata yang mereka katakan. Mereka sudah pada jenjang muqaddisun. Jadi ada sudah disentuh oleh alam jabarut. Jadi malaikat itu kan penghuni malakut, ya kan? Tapi karena berserah dirinya, karena ilmunya, jadi ada yang sudah dicelup di alam malakut, di alam jabarut. Seperti Jibril alaihissalam, misalkan. Itu makanya di dalam Al-Quran kadang disebut Ruhul Amin. Padahal dia bukan ruh, dia malaikat. Saking dia tercelup oleh alam jabarut, jadi warna ruhnya itu kuat. Yang kadang di terjemahan Ruhul Kudus sering terjemahkan sebagai Jibril alaihissalam. Padahal Ruhul Kudus bukan Jibril, beda lagi gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini apa jawaban dari para malaikat ketika Allah Ta'ala proklamasikan gitu. Aku hendak menjadikan khalifah fil ard. Qalu, gitu, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan, nah ini ada kalimat kunci nih. Jadi ada pengetahuan dari para malaikat bahwa ada makhluk serupa yang pernah dicipta, tapi ujung-ujungnya malah merusak dan menumpahkan darah. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita, ya kan? Karena kita tahunya kan Adam kan ciptaan pertama. Kalau ada informasi begini berarti siapa gitu kan? Para ulama mempunyai banyak pendapat tentang ini. Tapi Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat, ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah itu, dalam bukunya dituliskan, aku melihat seseorang kayaknya kenal nih, apakah engkau Adam alaihissalam? Terus kata orang itu, Adam yang mana? Emang ada berapa Adam? 100.000 Adam. Kita menjadi, oh, pengetahuan kita kan, informasi itu menjadi kita, oh that makes sense gitu. Berarti ada Adam-Adam sebelumnya. Sedangkan Adam yang kita Bani Adam, ini Adam versi terakhir gitu. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang pernah. Ini pengetahuannya luar biasa ya. I've never heard about this gitu. Kalau nggak dari khazanah sufistik gitu. Jadi makanya agama tuh luas gitu. Jadi kita nggak bisa, oh ini benar, ini salah. Tunggu dulu. Baca dulu semuanya. Kita lihat semua sisi. Dengar semuanya. Barangkali ada hal-hal yang kita belum pernah baca gitu. Jadi informasi itu ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala hendak memperkenalkan Adam alaihissalam. Jawaban malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpahkan darah di sana? Berarti kan ada makhluk sebelumnya. Gitu. Dan
Yes, para ulama bersilang pendapat tentang itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi bahwa ini terrekam di dalam Al-Quran, ya. Fokus kita hari ini adalah kepada pernyataan malaikat berikutnya. Wa nahnu katanya, dan kami, bukankah kami, nusabbihu bihamdik. Jadi bertasbih memujimu. Ini sahabat-sahabat, ini udah derajat zikir tinggi. Dua ini ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu udah menunjukkan malaikat level muqarrabun. Karena derajatnya udah tasbih bihamdika dan takdis. Nusaddiqul. Takdis itu mirip-mirip Ruh Kudus gitu ya. Kudus ya, kudus. Takdis mengkuduskan. Beda dengan tasbih. Jadi ada 3 derajat zikir yang Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau habis sholat kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutup dengan la ilaha illallah. Rasulullah pun mengatakan kalau subhanallah itu beliau jalan mudun gitu ya, menurun, beliau zikirnya subhanallah, subhanallah. Kalau mendatar, alhamdulillah. Kalau nanjak, Allahu Akbar. Jadi itu ada 3 keadaan kehidupan. Kadang kita harus bertasbih, kadang harus flat, ya kan? Kadang harus naik. 33, 33, 33. Menarik untuk mencermati bahwa di dalam Al-Quran, kata Shiratal Mustaqim disebut 33 kali. Jadi karakteristik Shiratal Mustaqim itu kadang naik, kadang turun, kadang datar. Walaupun disebut jalan yang lurus, tapi kehidupan tuh seperti itu. Kadang gampang gitu ya, work with the flow, senang-senang, ringan. Kadang dull gitu ya, bosen atau harus mendera yang flat-flat itu. Tapi kadang juga naik dan berat, susah payah. Itulah kehidupan. Di segala kondisi ada zikirnya. Jadi memahami itu, kita hidup nggak akan lepas dari hukum itu, hukum ilahiyah. Karena 3 jenis zikir itu mesti ada untuk kita menjadi utuh mengenal Allah Ta'ala dan bisa mi'raj gitu ya. Kalau dilihat 3 bentuk itu membentuk segitiga, turun, flat, naik. Segitiga, naik. Gitu. Nanti Allah menyambut dari atas, ada yang naik, ada yang turun. Nah, terciptalah bintang Daud alaihissalam. Indah sekali. Itu simbolisme. Nah, ketika malaikat mengatakan kami nusabbihu bihamdika. Jadi ini jenis tasbih derajat lain. Kalau orang bertasbih ya, orang udah mulai bertasbih. Subhanallah, ya mulai mengalir dengan ya udahlah gitu, itu rencananya. Itu masih ada 2 kemungkinan dalam surat Fusilat disebutkan. Bisa jadi dia tauan, memang bersuka cita bertasbihnya. Alhamdulillah aku dikasih ujian ini, lapang dada. Tapi bisa jadi masih karhan, masih sakit ngejalaninnya. Tapi diterima, dia coba jalani. Cuma kalau boleh jujur, masih berat. Itu masih karhan. Kalau boleh jujur gitu ya, masih kepikiran gitu kan. Masih belum let go. Kan yang bisa mengukur kita, derajat kita suka cita menerimanya atau masih gitu loh. Ya. Tapi itu pasti dalam kategori bertasbih. Ketika kita mencoba mengalir dengan takdir yang dia berikan, nggak mencoba melawan ya, melawan arus. Jadi takdirnya mesti begini, ya udahlah memang itu yang Allah izinkan gitu kan. Beda udahlah,nya dengan orang yang plong gitu. Nggak apa-apa, itu menunjukkan perjalanan kita. Tapi di sini hanya menunjukkan malaikat ini adalah sudah nusabbihu bihamdik. Jadi tasbih yang disertai bi hamdik dengan disertai alhamdulillah, hamdalah. Ini orang yang sudah, makhluk yang sudah tauan. Tasbihnya itu sudah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dari dalam ya. Makanya salah seorang ulama mengajarkan gini, kalau pengen belajar bersuka cita, menerima semua kehendaknya, coba deh, apapun yang kau terima, zikirnya alhamdulillah. Terutama hal-hal yang gak enak. Kalau anak yang enak-enak alhamdulillahnya kencang ya.
gue dapat kiriman makanan nih parcel, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya kan. Coba begitu Bu, ini dompet hilang. Alhamdulillah, alhamdulillahnya. Ya, tapi kan setidaknya mencoba apapun, alhamdulillah. Wah buru-buru nih, wah macet, alhamdulillah. Ini kita lagi mau cepet-cepet nih si anak malah lama, alhamdulillah. Kita ada plan gini gini gini, suami malah lupa. Pengennya kesal-kesal tapi alhamdulillah ya memang mungkin ini yang terbaik gitu. Nah, alhamdulillah membantu secara emosional, secara aspek di dalam hati itu membuat jarak gitu. Alhamdulillah. Ketika kita mencoba alhamdulillah aja, walaupun itu fake alhamdulillah baru di mulut, nggak apa-apa, bilang aja gitu. Rasakan bahwa akan ada jarak. Setidaknya lewat alhamdulillah yang sekian detik itu kita udah mencoba memanggil Allah di situ. Ya, coba terapkan itu. Terutama hal-hal yang gitu. Ada dosen nyebelin banget nih, aduh, udah alhamdulillah. Nah, di situ kerasa tuh nanti ada semacam semacam kita dibikin jadi berjarak dari apapun itu. Nah, kita perlu itu. Karena kalau terlalu melekat kepada suatu fenomena itu sakit. Kita kebawanya gampang keseret-seretnya. Karena kemelekatan kita kepada sesuatu hal itu biasanya udah karena planning ya apa kita sudah melekat gitu Bang. Aduh aku tuh sudah plan gini 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 terus tiba-tiba ada orang yang merusak plan itu dengan apapun caranya mesti sakit, mesti kesel. Nah, nah zikir alhamdulillah membantu kita bahwa kita memuji dia bahwa kita sadar kita ini makhluk. Mungkin kita punya rencana, tapi ingat ayatnya, apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Nah, jadi kita dalam kondisi tidak tahu. Nah, di situ suluk berjalan ya, berfungsi ilmu ini gitu. Jadi ketika menghadapi kondisi yang unfavorable gitu kita nggak suka, mengesalkan, sakit sekali hatinya. Alhamdulillah. Diam sejenak. Jangan respon dengan reaktif. Sadari bahwa apapun yang terjadi kepada kita dengan izin Allah, kalau Allah mengizinkan itu terjadi, berarti dia menghendaki kebaikan di dalamnya. Nggak ada yang lain. Ini zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim ya, yang tidak menzolimi hambanya bahkan sebutir zarah, mustahil dia ketika menghendaki sesuatu kemudian efeknya jadi jelek. Mesti ada kebaikan. Itu yang kita berjuang untuk cari. Karena in the end semua akan ditampakkan sebenarnya. Dimulai di alam barzah. Semua film kita diputar tuh. Nih ya waktu kamu hidup tuh gini. Makanya ketika diputar ada yang kena azab, ada yang kena itu azab buat diri pribadi. Nauzubillah min dzalik. Hal-hal yang kita luput untuk istighfari diputar lagi di sana masih ada saldo minus tuh kena azab. Jadi alam barzah itu alam pemurnian dosa-dosa pribadi. Makanya kalau kita ke sana doanya kan pengen husnul khotimah, pengen kolbun salim. Sementara kita udah hidup sekian tahun, banyak sekali khilafnya dan sedikit sekali istighfarnya. Betul-betul kita dalam sebuah kegentingan selamat nggak di alam barzah ketika film diputar semua. Istilahnya diaudit dari awal sampai akhir perjalanan diputar lagi. Nanti di sana di alam mahsyar semua film disaksikan orang banyak. Itu hari yang berat, sahabat-sahabat. Kedua kaki kita itu akan menginjak hari yang berat. Dan semua akan ditanya, siapa yang pernah disakiti sama orang ini? Waduh, kalau yang ngacung banyak. Nauzubillah min dzalik. Piye? Pak Agung kenapa? Jarang-jarang dia raise hand. Ada yang mau disampaikan? Soalnya raise hand. No. Oke. Okay. Oke. So alam sana. Jadi kita mesti punya visibility ya. Makanya beriman pada Allah dan hari akhirat.
Jadikan kehidupan kita di sini ini sebagai bekal-bekal yang baik gitu. Udahlah, tahan dikit, sabar dikit. Mendera puluhan tahun. Katakanlah hidup kita sengsara ya, sesengsara-sengsaranya kita itu, aduh, dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina, di tanah lain, tidak ada apa-apanya. Nah, susah-susahnya kita tuh masih bisa ngafe. Malu. Ya, jadi malu lah. Makanya Rasulullah tuh kesel banget gitu sama seorang yang mengeluh kehidupan, hidupku susah. Berubah muka beliau karena marah ya. Marahnya beliau tuh karena jarang marah, lewat mukanya udah kelihatan marah, orang udah takut. Karena dia nggak pernah marah. Apa itu? Kenapa beliau marah? Karena beliau kok mengeluh-mengeluh begini. Kata Rasulullah, zaman dulu orang menjaga keimanan sampai mengorbankan dirinya. Ya kan? Ada yang sampai ditarik ke empat ekstremitas tubuh, tangan, dua tangan dan kaki oleh empat kuda. Tubuhnya bercerai-berai. Wah, khusus kemana-mana. Ada yang dimasukkan ke tong penuh dengan pakunya segede-gede gini. Dari atas bukit digelindingkan sampai bawah udah jadi daging cincang. Dan mereka tidak gentar. Kita baru kurang duit sedikit, baru diuji kekurangan buah-buahan ya. Lifestyle harus berkurang dikit gitu ya. Udah, wah, panik. Sungguh kita harus belajar bercermin kepada para sahabat ya zaman dulu yang demikian sedemikian besar pengorbanannya. Jadi kita mesti punya ya sifat kesatria gitu, ngadepin hidup tuh jangan cengeng. Kurang dikit apa ada Allah Ta'ala. Malu. Yang dia beri sudah sedemikian banyak. Sementara itu tadi kita punya kepentingan menghadapi hari-hari yang genting di barzakh dan di akhirat. Dan kita nggak pernah tahu ajal mau diambil kapan. Kalau tiba-tiba bagaimana? Nggak sakit dulu. Kan kata Rasulullah yang paling tidak disukai adalah kematian mendadak. Karena tahu-tahu blek, tabrakan atau apa kecelakaan. Pindah ke alam barzah. Dia nggak sempat berwasiat, nggak sempat ngeluarin segala sesuatu ya. Dan orang yang bahagia itu yang menjelang akhir kehidupannya dia udah dikeringkan. Jadi semua udah kasih. Dia menghadap Tuhannya dalam keadaan kering. Jadi pertanggungjawabannya ringan gitu. Ya makanya kadang orang disakitkan di akhir hidupnya ya kan. Kadang bahkan dibangkrutkan. Itu sebuah periode orang bilang kasihan ya akhir hidupnya begitu. Kalau di kacamata suluk itu rahmat banget itu. Sedang dikeringkan. Nah, supaya beliau berpulang ke rahmatullah nggak bawa apa-apa, aman. Nah, aspek ini kan kalau nggak pakai agama nggak akan kena orang. Yang dilihat hanya kasihan ya, kasihan. Di balik jungkir baliknya dunia gitu ya, di balik fenomena ini. Nah, makanya kalau kita tidak bersandar pada Al-Quran, tidak ada penyertaan Allah di dalamnya, akhirnya kehidupan itu yang hanya diukur dari sekedar pencapaian material, fisik dan lain sebagainya, which is ridiculous gitu. Karena tiap orang punya start yang beda-beda. Kalau memang dia besar di keluarga yang kaya, misalkan dia punya andai tolan yang of course it's easier gitu. Gimana kalau ya dia dari jauh dari nol dan lain sebagainya. Amin. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita berpikir gitu bahwa kehidupan ada hal yang lebih dari sekedar hal-hal material dan fisik. So, pada malaikat ini menjadi di menyatakan identitas dirinya sebagai nusabbihu bihamdika, berarti memang levelnya sudah tasbih yang dengan disertai bihamdika, disertai hamdalah. Nah, poin buat kita coba yuk gitu semua hal, alhamdulillah, terutama hal yang aduh alhamdulillah, alhamdulillah ini yang terbaiknya di mana belum tahu, tapi yakin ya, yakin itu orang takwa itu kata Al-Baqarah ya, surat 5 ayat awal. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib, the unseen gitu. Dia nggak lihat,
nggak tahu kebaikannya di mana, tapi aku beriman. Pasti ya yang baik. Kemudian dikatakan lagi di sini wa nuqaddisu laka. Jadi mensucikanmu. Jadi ini dua dua kondisi tasbih. Ya, ini yang kita akan lihat hari ini. Nah, kalau bicara tentang zikir di surat Toha ayat 14, Allah Ta'ala pun berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Oh ini, kalimat ini akrab sekali. Innani anallah. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah. Coba bayangkan kita lagi berduaan sama Allah. Dia Ta'ala nyebut diri innani anallah. La ilaha illa ana. Kalau ini kalimatnya bukan la ilaha illa anta, bukan la ilaha illallah, tapi ini udah kedekat, dekat ngomongnya. Ini kayak pembicaraan dua kekasih. I am me gitu, and there's nothing like me gitu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Hmm, luar biasa nih ayat ini. Kemudian diikuti fa'budni wa aqimni sholata lidzikri. Jadi kalimat yang sangat intimate itu disertai dengan penyembahan fa'budni dan tegakkanlah sholat. Itu kuncinya di situ bagaimanapun. Jadi tahapan kata Ibnu Arabi yang mau suluk nih bersuluk, dua ilmu yang mesti didalami pertama-tama sebelum bersuluk itu ilmu untuk toharoh, bersuci dan sholat. Karena dua itu berkaitan. Ya nanti toharohnya ada bersuci secara fisik dan bersuci secara batin. Sholatnya juga nanti ada yang sholat fisik dan secara batin. Nah, karena di sini disebutkan tegakkanlah as-sholata lidzikri. Kita sholat itu untuk zikir. Jadi sahabat-sahabat ada 3 tingkatan zikir. Zikir lisan ya subhanallah sebelum kita sebut. Tapi berikutnya kita mesti qalb kita harus bisa zikir. Jadi sampai masuk. Makanya orang sampai ribuan lisan tuh sampai saking dia ingin menghunjamkan ke dalam qalbnya. Ya, karena di balik apa yang dia katakan itu ada qalb. Nah, kalau orang sudah memahami sampai ke tingkat qalb, dengan kata lain qalbnya sudah hidup, itu sudah zikir qalbiyah. Itu yang walaupun lisannya lagi ngomong, lagi ngasih ceramah, kuliah misalkan ya, atau lagi kerja, presentasi, qalbnya zikir terus. Karena bukan, jadi dia sudah masuk ke zikir qalbiyah. Tapi yang sering dilupakan itu ada zikir arkan. Namanya zikir anggota badan. Wajar ya, karena tangan kita, kaki kita itu diajak untuk berzikir. Semua sel di dalam tubuh kita diajak untuk zikrullah. Apa itu zikir arkan? Yaitu zikir anggota tubuh ketika seseorang mulai beramal soleh yang sejati. Nah itu nanti berkaitan dengan takdis yang dikatakan oleh para malaikat. Karena itu berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah berzikir arkan itu yang sudah menemukan misi hidupnya. Menyala misbah di dalam dirinya. Misbah itu yang akan menuntun orang menemukan siratal mustaqim dan menjadi syuhada. Ini teteh ngomong apa sih? Nah ini kalau orang yang sudah ikut Serambi Suluk agak gampang mengikutinya ya. Jadi kita punya kelas namanya khusus kelas Serambi Suluk. Agak beda nih. Ini kajian suluk, kajian lepasan. Serambi Suluk itu kajian tematis 1 tahun penuh minimal ya. Sekarang ada kelas-kelas yang kayaknya kita udah pertemuan berapa nih? 6 kayaknya ya. Setahun lebih. Jadi kita tiap minggu belajar tentang struktur insan gitu ya. Macam-macam lah. Jadi kita lebih paham Ruh Kudusnya apa sih gitu. Apa bedanya ruh, apa bedanya nafs, apa itu takwa, apa itu iman gitu. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat ada yang tertarik, insya Allah mungkin bulan Juni ini ada pembukaan baru ya, walau alam. Itu Serambi Suluk namanya. Nah, itu adalah kelas yang materinya diambil dari uh, kajian yang mursyid kami berikan ya, Mursyid Zamzam dari Tarekat Kudus ya, sebagai bagian dari pelayanan kita kepada umat. Tentu tidak berbayar karena kami tidak pernah meminta bayaran. Ya, begitu. Itu jadi malaikat itu bicara tentang
zikir yang sudah tingkat tinggi. Gitu. Ya, jadi kita di sini belajar tentang ada tingkatan-tingkatan zikir. Nah, tentang bertasbih, surat Al-Isra ayat 44 mengatakan langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Apa maksudnya bertasbih? Kan mereka nggak subhanallah, subhanallah, apa maksud? Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, ini udah tasbih dengan bihamdika. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, benar nggak? Gimana burung-burung bertasbih dengan mengepakkan sayapnya? Itu udah bicara tentang zikir arkan. Zikir dengan gerakan tubuh. Zikirnya burung dengan terbang. Kalau burung cuman jalan-jalan, tidak menggunakan potensi sayapnya, dia tengah tidak bertasbih. Zikirnya ikan dengan berenang. Kalau si ikan ingin jalan-jalan di darat dengan menggelepar-gelepar, dia sedang tidak bertasbih karena dia tidak dicipta untuk itu. Jadi di dalam tasbih itu kita sungguh melihat bahwa apa-apa yang Allah sematkan itu mesti mesti kita dimudahkan di dalam suatu hal, dalam bidang tertentu. Di situ kita mesti bertasbih. Dikatakan semua hal itu bertasbih dengan memujinya. Ini sudah kodifikasi bahwa ini sudah tasbih jenis tauan. Karena semua bisa bertasbih, manusia bisa bertasbih. Tapi bisa tauan, bersuka cita, udah. Tapi ada yang karahan. Itu pun masih diterima gitu. Tapi kuncinya harus tasbih dengan memujinya, artinya dengan tauan. Baru ya fusilat dilihat. Kalau kita sudah bertasbih dengan memujinya, dengan sukacita, 7 langit dikembangkan. Dari langit yang 1 jadi langit yang 7. Itu kata surat Fusilat. Apa maksudnya? Si nafs kita, jiwanya dikembangkan. Kolbnya berkembang. Apa yang berkembang? Akalnya. Jadi kita bisa lebih paham tentang kehidupan, bagaimana cara Allah mengatur takdir kita. Itu kan yang sebenarnya bikin kita pusing. Setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki siratal mustaqim. Tapi kalau akalnya belum jalan, gimana bisa baca petunjuk? Ya, anak 1 tahun suruh baca rambu lalu lintas, nggak ngerti. Akalnya belum nyampe ke sana, belum bisa diajarin ini marka jalan. Coba cari tempat pakai map, pakai peta belum belum tentu. Walaupun di jalan udah ada tanda-tanda belok kanan, belok ini ada petunjuknya, nggak bisa karena nggak bisa baca satu ya kan. Kalaupun baca nggak ngerti, misalkan kita ke Rusia itu apa gitu ya, tulisan apa, akalnya belum nyampe gitu. Nah, jadi kita meminta petunjuk, jangan-jangan Allah tuh udah kasih petunjuk banyak. Cuma karena akal kita belum bisa baca, jadi doa Ihdinas Siratal Mustaqim tidak berfungsi secara praktis. Karena buktinya kita banyak tersesatnya, buktinya kita banyak ngambil keputusan yang salah, buktinya kita terantuk lagi pada satu permasalahan yang sama over and over again. Kita belum keluar dari situ. Ada sesuatu yang kita apa ya gitu. Padahal kunci kita keluar dari sebuah permasalahan itu adalah dengan menyerahkan kembali apa yang dia berikan kepada kita gitu. Dan Allah akan menunjukkan subulannya gitu, jalan-jalannya. Nah, di situ kita belajar dari hikmah ketika para malaikat kemudian protes ya. Wah, kok begini? Dan Allah tutup, sesungguhnya aku mengetahui ini a'lamu ma la ta'lam. Ada yang engkau tidak ketahui tentang ini. Dan kemudian kita tahu bahwa ini diakhiri dengan para malaikat bersujud. Ya, ketika Adam alaihissalam bisa mengungkapkan nama-nama. Apa itu makna nama-nama? Itu buat minggu depan, gitu ya. Insya Allah. Tapi hari ini kita belajar bahwa ada beberapa tingkatan zikir. Kita tiap hari berusaha untuk bertasbih, gitu ya. Itu tasbih, tahmid, takbir itu powerful loh, sahabat-sahabat. Itu kan yang Rasulullah SAW berikan kepada anaknya Fatimah, radhiyallahu anhu. Fatimah itu ibu rumah tangga, ya. Tiap hari kerjanya bikin menggerinda, bikin tepung apa. Zaman dulu batunya gede banget.
Tuh sampai tangan kulitnya itu pecah-pecah, kasar sampai pecah. Sakit gitu, kesakitan. Kadang beliau saking beratnya ngurus rumah tangga, suatu hari minta sama bapaknya, Rasulullah SAW, boleh nggak dikasih pembantu kayak gitu satu? Kan beliau pemimpin umat ya, apa susahnya? Pasti ya. Kalau lihat dan lagi pula yang dia minta nggak macam-macam, which is very make sense. Tapi apa yang sang ayah katakan? Dia mencium tangan itu. Ya. Salah satu tangan yang jarang sekali dicium Rasulullah itu tangan yang digunakan untuk bekerja keras mengurus rumah tangga, sahabat-sahabat. Ya, berbahagialah kaum ibu. Ya, walaupun sampai rorombehen misalkan ya, itu pecah-pecah nggak apa-apa gitu ya. Itu ya kadang kita suka merasa nggak dilihat, nggak dihargai. Padahal dari Al-Quran dikatakan cukuplah aku yang menyaksikanmu gitu kata-kata Al-Quran. Udah nggak usah ikhlas aja, ikhlasin. Nggak usah hitung-hitungan sama suami. Wah dia kok gitu, aku ngerjain banyak. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Harusnya kalau orang ikhlas justru malah melihat, wah aku menjadi itu tadi, menjadi amal. Semoga ini jadi bekal di alam barzah. Nanti kalau diputar lagi, wah you did a lot gitu ya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Sang Fatimah meminta itu, kemudian kata Rasulullah, yang diberikan 3 zikir itu. Wahai Fatimah, maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik dibanding itu semua? Ini zikirlah itu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Itu kan zikir sehabis sholat juga. Apa yang terjadi sahabat-sahabat? Si penggilingannya itu gerindanya jalan sendiri. Ajaib. Otomatis. Ajaib. Kisah ini kayaknya kisah zaman dulu yang kayaknya nggak hubungan sama kita. Memang gerinda kita apa? Of course ada hubungannya. Kita masing-masing punya gerindanya. Sesuatu yang bikin kita payah. Tapi ya tetap harus dikerjain. Mungkin tidak berbentuk batu. Mungkin berbentuk orang gerinda kita. Menghadapi suami yang seperti itu. Anak seperti itu. Mertua seperti itu. Bos seperti itu. Tetangga seperti you name it. Setiap orang pasti ada hal-hal yang bikin dia kepayahan. Di kasus Fatimah radhiyallahu an, payahnya tuh sampai bikin tangannya pecah-pecah gitu. Mungkin kita tangan mulus ya, biasa manicure pedicure sedikit-dikit pakai hand lotion, tapi hatinya pecah-pecah bisa jadi. Sama itu gerinda juga. Terus cara kita untuk menghadapinya itu dengan zikir tadi. Karena Allah Ta'ala yang sama yang menggerakkan gerinda di zaman itu adalah Allah yang sama yang kita minta, yang kuasa menggerakkan apapun. Ya, jadi fokus hari ini adalah tentang zikir. Supaya kita ingin menjadi hamba-hamba yang muqarrabun, yang dekat sama Allah. Jadi dikatakan di sini ada decoding dengan dua kata kunci luar biasa ya, dua jenis zikir. Nusabbihu bihamdika sama wa nuqaddisul. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, tasbihnya harus sudah jenis tasbih yang bihamdika. Tidak sekedar oke I work with the flow tapi hati masih ngedumel. Berarti belum bihamdika. Ya udahlah aku terima pakai lah gitu ya. Tapi sebenarnya hati belum nerima. Yang tahu siapa kita sama Allah. Ya. Kadang-kadang tersenyum kalau sama orang lain. "Nah, udah aku nih aku ikhlaskan di bibir senyum tapi hati merana. Sebenarnya belum bihamdika. Nah, kita butuh pertolongan Allah supaya bisa tauan, bersuka cita, mengarungi kehidupan ini. Tetap tersenyum gitu ya. Walaupun sakit. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan udah bisa masuk ke golongan al-muqarrabun. Nanti derajat berikutnya udah nukadis gitu, udah bertakdis namanya. Jadi karakteristik orang yang bertakdis, ya, orang punya Ruh Kudus, itu orang yang jelas dia sukacita menghadapi apapun. Ya, oh, kalau kita lihat video gitu ya ada orang anak yang meninggal, alhamdulillah. Oh, anak meninggal, alhamdulillah. Hebat ya. Dia udah sampai kalau kita hilang tertentu atau um,
ditipu atau apa, hal-hal yang berat buat kita. Coba bisa nggak bilang alhamdulillah. Itu kunci untuk hari ini, untuk jadi disematkan dalam sebuah kata nusabbihu bihamdika, para malaikat yang menghadapi keputusan bahwa ini kok diciptakan begini, bukankah kami gitu kan, udah nusabbihu bihamdika, apa kau perlu ciptaan lain gitu. Ternyata ada skenario yang mereka tidak tahu gitu. Nah itu jadi sahabat-sahabat, apa kira-kira yang membuat hidup kita masih merasa berat menghadapinya. Nah itu harus kita cermati, bagian mana dalam hidup yang kita, hati kita masih, aduh yang ini agak berat nih gitu ya. Nah itu di situ kita mesti banyak-banyak istighfar gitu. Di situ mesti kita banyak-banyak mohon bimbingan dan pertolongan Allah Ta'ala supaya jadi orang yang tauan, bersuka cita dengan apapun yang dia berikan. Kita nggak melihat bahwa ini besar kecil, pokoknya segala ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Kita buka sesi diskusi ya. Silahkan. Suara saya kecil nih benar nggak? Silahkan coba buat sahabat-sahabat. Ya, apa yang ada nggak pengalaman untuk dalam kehidupan ya? Kita kan ingin bersuka cita menjalaninya. Tapi susah nih, tapi kemudian Allah ubah. Ya, apa itu? Bisa bisa di-share di sini. Pasti pengalamannya banyak gitu di sini. Karena kita ingin melihat, ingin mencapai derajat jadi tasbih, tapi tasbih yang disertai dengan hamdalah. Itu makanya kata Rasulullah, kalau barang siapa berzikir subhanallah walhamdulillah gitu, ada hadisnya. Ada ganjarannya tertentu gitu. Ini bicara tentang zikir yang ini nusabbihu bihamdika, karena tidak sekedar subhanallah tapi walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ya, silahkan ya, it's sharing session. Silahkan di unmute, boleh ya, langsung atau lewat chat juga bisa. Yuk, silakan Mbak Syifa, Dinar, Mbak Nina. Lama tidak bicara. Ya, Bumba, Teh Eva, ngabuburit Teh. Ya, silakan. Ya, Mbak Assalamualaikum Tini. Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau tentang zikir, 2023 tahun kemarin itu Teh, pertengahan Mm-mm. tahun sekitar bulan Juli Mm-mm. itu saya kan harus operasi Teh. Terus sebelum Mm. operasi saya tuh udah didiagnosa sesuatu yang bikin saya down dulu deh. Down Mm-mm. sedon-downnya, pokoknya benar-benar Mm. kayak hancur semuanya. Aduh. Terus setelah itu eh, saya deket dengan zikir, terus kayak semuanya itu kayak oke, semua pasti ada jalannya, dan alhamdulillah banyak banget kemudahan-kemudahan yang diterima kayak gitu sih Teh. Ah, Pokoknya dikit-dikit alhamdulillah. langsung zikir, dikit-dikit langsung zikir, dan itu apa ya, menenangkan sekali Teh bagi saya pada saat mengalami hal tersebut kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah merasakan ya langsung zikir, illa bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi memang Iya Teh. hanya dengan berzikir, dan nanti zikirnya akan belajar ya bahwa tidak sekedar zikir di lisan, sampai Iya. qalbnya bisa berzikir. Itu Rasulullah. Jadi bahkan waktu tidur dia masih berzikir. Karena qalb kan tidak tidur ya, yang tidur kan jasad. Gitu. Iya Ah, benar-benar ah, Teh. gitu. Terus Alhamdulillah. Mm, Teh, mm, untuk sampai posisi sekarang itu kayak Allah itu kasih saya itu ujian bertahap loh Teh. Misal kayak tahun 2017 ada suatu ujian yang bikin saya, oh belajar, saya harus belajar sholat. Udah setelah itu ada ujian lagi Teh, naik lagi saya mm, harus belajar ini. Oh saya harus ikut kajian kayak gitu, sampai akhirnya alhamdulillah ketemu dengan kajian Teteh kayak gitu. Itu berasal dari ujian-ujian yang Allah kasih Teh. Saya Wah, merasanya Masya seperti Allah. itu Teh. Iya, 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 iya. Bener-bener ditempanya. Aduh,
gimana ya Teh? Ya yang pernah Teteh bilang, melalui Hmm, kesulitan maka engkau akan menemukan Allah, kayak gitu Teh. Kalau saya hmm. merasanya gitu Teh. Ya, ya, ya. Kalau sekarang setelah melalui semua kesulitan itu udah berlalu kan? Apa ininya? Kalau lihat ke belakang, wah hikmahnya gitu, pelajarannya. Yaitu yang paling saya temukan yaitu saya menemukan Allah Teh. Jadi sholat saya itu kayak lebih lebih ada isinya. Kalau dulu itu cuma kayak selewat 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 aja kayak gitu. Terus dalam menjalani hidup juga kayak apa sih hikmah kalau saya tiap hari itu di aktivitas-aktivitas saya kayak gitu. Apa yang bisa saya pelajari kayak gitu sih Teh. Dampaknya Ya, itu. ya, Jadi ya. nggak kayak yang cuma kayak yang pernah Teteh bilang apa jangan sampai kayak binatang ternak kayak gitu. Enggak, ya, 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 ya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu nih, Nah, yang bisa iya. di-share supaya kita lebih menghayati makna kan ujian yang terberat tuh apa pada saat itu. Kalau ujian terberat mungkin kemarin ya Teh waktu Hmm, 2023 yang bisa saya share itu jadi dokter itu sempat kayak memvonis oh kamu kena CA mamai kayak gitu Teh. hmm, 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 Kena CA mamai kebetulan saya kan juga petugas kesehatan kan Teh. Jadi hmm, pikirannya udah jauh ke sana. hmm, 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 Kayak gitu. hmm, Ternyata setelah di hasil PA hasilnya jinak kayak gitu Teh. Dan itu hmm, tempaannya Masya Allah sekali. Terus hmm, Teteh juga pernah bilang kan kalau misal kita diuji, kita itu bakalan tahu level kita itu sampai mana kayak gitu. Dan pada saat saya diuji, level saya itu ternyata masih jauh sekali Teh. hmm, hmm, hmm. Kayak gitu. Ya, Tapi pada saat itu ya, kenapa? ketika Mm-mm. Iya dikatakan Teh. udah kena kanker payudara Iya, gitu ya, heeh, C. betul. Amamin. Heeh. Uh, apa yang paling kenapa dirasa berat? Apa takut atau gimana? Gimana tuh? eh, yang paling Ya. dirasa berat karena saya akan membebani orang-orang di sekeliling saya kan Teh karena itu kan Ah, perjalanan yang sangat panjang gitu kan saya harus kemo saya harus bolak-balik rumah sakit dan itu hmm, saya hmm, nggak bisa sendirian saya harus ada orang-orang di sekeliling saya kayak gitu itu yang paling hmm, berat sekali Teh. nggak mau repotin ya Iya betul caranya. Teh. Kayak gitu Teh. Terus ternyata kan jinak. Iya alhamdulillahnya jinak. Alhamdulillah. Ah, Iya kayak kemudian gitu ketika Teh. setelah mengetahui itu gimana? Alhamdulillah sekali teh, bersyukur Sekarang sehat sekali. ya? Ada. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat teh. Masih ya walaupun masih ada rasa nyeri-nyeri kayak gitu, tapi Hmm, udah apa ya, udah lega lah kayak gitu teh. ya, 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 Tapi saya di situ ya. saya belajar juga teh kayak saya juga pada saat itu kayak takut, aduh nanti saya kematiannya cepat nih kayak gitu. Tapi di Nah, situ saya persis. saya Iya, saya kayak oke, kalau misal pun kematian saya cepat, tapi kan setiap orang pasti akan merasakan mati, terus pintu kematian orang-orang itu berbeda kayak gitu. Bukan ya. berarti misal saya dikasih penyakit A, terus ya emang pintunya dari situ kayak gitu. Mungkin orang lain nggak dari situ, tapi inilah yang harus dijalani. Pada saat itu saya mikirnya gitu teh. Hmm, bersiap-siap gitu ya. Siapa tahu Iya, umurnya nggak lama gitu. Iya, 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 iya. iya kayak gitu Iya, teh. iya. Ya, memang secara hadisnya mengatakan dua hal yang membuat kalau hati kesat, ya, hati mulai membeku itu hal yang bisa menjadi obat adalah zikrul maut dan ya Al-Quran. Iya Jadi benar-benar teh. itu disebut dengan hazarul maut, kehadiran al-maut. Kadang kita kayak gitu seolah-olah wah gitu ya akan sakit yang waduh kayaknya usiaku nggak akan lama lagi nih gitu ya. Itu sebenarnya sebuah hal rahmat ya bahwa Allah mempersiapkan kita. Karena dihadapkan dengan kematian semua jadi relatif hambar, bener nggak? Kita punya Iya betul rencana teh. apa juga, wah mau mati, jadi nggak semangat gitu, ya Iya nggak sih. sih? Iya, Iya, iya teh. mau bangun rumah, mati kan ditinggal, jadi gitu kan? Kita mau Iya, rencana pelesir kayak kemana-mana, tapi setelah itu mati. Apapun disandingkan dengan kematian menjadi ya dunia relatif nggak ada apa-apanya jadinya. iya Nggak benar. ada tuh orang di deathbed ya di jelang kematian kemudian
aku kan mati sebentar lagi. Tolong pesankan aku mobil baru, handphone. Nggak ada, sok aja cari semua tuh. Ada buku yang ditulis oleh perawat ya di Iya, Australia. Jadi dia itu khusus ngadepin orang-orang yang sudah terminal illness. Ya, iya, dia sampai ratusan kan pasiennya. Dia menghadapi, mendampingi sampai akhir biasanya, sampai meninggalnya orang. Gitu. Rata-rata katanya dia, orang itu akan mikir tentang kehidupan. Nggak ada yang mikirin harta itu, nggak ada dia bilang. Nggak ada yang pekerjaanku, nggak ada. Itu jadi hal-hal seperti itu. Nah kita mesti cerdas dari sekarang ya. Jadi kita mesti tahu prioritas kita yang mana. Karena kita belajar dari orang-orang yang sudah pergi duluan. Mereka menjadi saksi akan dia salah orientasinya selama ini gitu. Terlalu kerja, terlalu kenceng, lupa keluarga, lupa ibadah gitu kan. Jadi tiga hal antaranya adalah masalah family relationship gitu. Kadang kita suka menyepelekan karena seolah-olah mereka selalu ada buat kita, tapi kita nggak betul-betul bikin good quality times buat mereka. In the end tentang relationship, karena ini di Australia mungkin ya. Kalau mungkin juga populasinya masyarakat yang nggak tahu ya agamanya dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa ya, kita keluarga itu di akhir-akhir aja gitu ya, maksudnya sisa tenaga. Kalaupun berkumpul ya semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Oh kita makan bersama yuk, oke ke mall. Tapi everybody's like being there but not being there gitu kan. Uh, um, so kita mesti betul-betul apa mengevaluasi ya family itu apa yang Allah berikan. Kalaupun belum berkeluarga kan kita punya orang tua, punya adik dan lain sebagainya. Bener nggak kita spend really quality times with them gitu. Jangan sampai menyesal gitu. Jangan sampai menyesal kita keburu udah pergi misalkan orangnya atau meninggal sementara kita belum memberikan hak dia. Sementara misalkan orangnya butuh diskusi banyak sama kita. Siapa tahu dari diskusi itu kemudian ada hal yang tercerahkan. Dan hal-hal seperti itu kadang kita terlalu tersibukkan dengan agenda masing-masing itu. Ya, thank you for apa namanya sharing ini Mbak Dinar ya. sama-sama Alhamdulillah Teh. jadi sudah merasakan zikir. Semoga sehat ya. Terus Allah lahir Amin. batin. Alhamdulillah. Selamat Amin berbuka Teh. nih sebentar lagi. Iya Teh. Ya Alhamdulillah. walaupun tetap ya Makasih. Teh, abdon-abdonnya itu masih. Oh iya, 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 iya. Up down itu karena kita kan masih di perjalanan. Nanti kita Oke. belajar up down itu kan khalifah itu ya. Fungsi khalifah sebenarnya itu di era Daud alaihissalam. Kan kita sudah bahas minggu lalu. Kenapa? Kan di situ Baitullah ada. Selama kita belum masuk makom Baitullah, nah ini Mbak Dini ya, kita kemarin bicara di kajian tematis. Haji itu sebenarnya perjalanan menuju makom Baitullah. Supaya setiap diri kita kolbnya terbentuk dan Allah ada di situ. Jadi Baitullah. Kenapa disebut Baitullah? Karena Allah berdiam di sana. Tentu tidak sebagai zat. Karena zatnya dia laisa kami selain syai'un. Di alam ini kalau dia datang, hancur. Seperti Musa udah pernah coba kan. Aku ingin melihatmu. Baru malaikatnya datang, gunung. Alam ini nggak kuat, mata ini nggak kuat untuk lihat dia. Makanya di sana nanti kita akan melihat dengan mata yang lain. Gitu. Nah, tapi jadi apa maksudnya tajalli dia? Dia berhadir, jadi kuasanya ada di dalam kolb ini. Ini betul-betul suatu perjalanan untuk memurnikan kolb. Tapi sebelum memurnikan, dia mesti hidup dulu. Nah, syarat kolb seseorang hidup mesti ada cahaya iman, nur iman. Ah, orang hanya diberi nur iman kalau dia memang membutuhkan Allah. Karena kalau nggak butuh, ngapain? Nur iman tuh fungsinya memberi petunjuk. Kalau orang hidupnya nggak mau ditunjuki Allah, Allah nggak akan kasih. Gitu. Ya, nah ini semua berkelindan pengetahuannya. Yuk silakan satu lagi mungkin ada yang mau share. Silakan masih Mau tanya menggugur. Teh, Oh silakan. terkait tadi amal soleh gitu Teh. Eh, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa
bahwa itu memang amal soleh yang dikehendaki Hmm. oleh Allah gitu. Hmm. Sementara kalau dengan ilmu yang dulu itu kita ngerasa seakan-akan wow udah gitu. Iya, iya, Tapi iya. ya itu tadi memang ujian itu memang agung ya, tingkatnya Yes. agung memang ya. Iya, iya, iya. Ada di satu doa itu yang eh, apakah yang harus kusyukuri, apakah ujian agungmu gitu ya. Saya lihat itu, oh ternyata ujian itu tingkatannya agung ya. Sementara kita memandang itu penderitaan gitu. Nah, Hmm. baru baru kemudian membuka gitu. Oh, ternyata ada sesuatu. Nah, eh, amal soleh itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan supaya kita apa yang kita kerjakan itu memang benar-benar yang memang diinginkan sama Allah untuk kita kerjakan. Ya, 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 ya. Ya, eh, sesimpel ini sebenarnya. Amal soleh itu amal yang Allah kehendaki dari saat ke saat. Jadi, mesti paham apa kehendak Allah. Jadi, kuncinya memang menjalin komunikasi internal. Hati ya, kedekatan mesti punya nur iman kuncinya. Karena nur iman itu, cahaya ini, itu media untuk komunikasi sama Allah Ta'ala. Hati yang tercahaya iman. Karena Allah memberi petunjuk ke hati. Surat At-Taghabun ayat 11. Petunjuknya nggak ke neuron. Petunjuknya itu ke hati, ke kolb. Tapi kolbnya kalau nggak hidup, ya nggak akan bisa baca petunjuk. Ya, jadi kunci harus nur iman. Tapi nur iman perlu taubat. Surat Toha ayat 82. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inilah ghafaru gitu. Allah, aku menjadi maha pengampun kepada siapa? Liman taba, kepada yang taubat, wa amana yang beriman, wa amilas solihah yang beramal soleh, summah tada. Kemudian aku tunjuki. Jadi sequence-nya begitu. Taubat, iman, amal soleh. Ditunjuki. Tunjuki kemana? Ya nyambung ke Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ihdinas siratal mustaqim di ayat lain? Karena aku Rabb ada di siratal mustaqim. Jadi mau cari amal soleh itu mesti ketemu siratal mustaqim. Sebenarnya doa kita siratal mustaqim itu minta cari amal soleh. Karena orang-orang yang di siratal mustaqim itu surat An-Nisa 69 mengatakan orang-orang siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Al-Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Surat An-Nisa 69 mengatakan orang-orang yang diberi nikmat itu 4 golongan. Nabi-nabi, sidikin, syuhada, solihin. Tuh, jenjang yang paling rendah yang diberi nikmat itu as-solihin. Orang yang beramal soleh. Jadi sebenarnya doa kita ihdinas siratal mustaqim minta amal soleh diantaranya. Yang mana yang kau? Tapi jangan salah, amal soleh itu tidak sekedar yang badan kita lakukan secara fisik. Amal soleh itu ada dua. Amal keluar, amal soleh ke dalam. Sabar menghadapi sesuatu itu sudah amal soleh. Bersyukur dengan apa yang dia berikan sudah amal soleh. Tawakal dengan sebuah kegentingan udah amal soleh. Itu amal soleh ke dalam. Ya, kadang kita lupa itu amal soleh juga. Sabar, menunggu sesuatu gitu ya. Syukurin apa yang ada itu amal soleh. Beda. Jadi amal soleh itu karena dia ada di situ, nyes gitu ke hatinya, rasa enak, terasa lapang ketika kita mengatakan itu. Karena kalau kita mengerjakan, katakanlah hawa nafsu ya, yang seolah-olah aku mengerjakan banyak, tapi itu dari hawa nafsu, itu capek nggak jelas gitu, kerasanya. Tapi kalau ada penyertaan Allah di situ, kerasa mau badan, mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, budak pontang-panting, tapi hati tuh seneng gitu. Ada sebuah kenikmatan di situ. Dan hati hanya senang dengan zikrullah, berarti Allah hadir di situ. Gitu. Nah, ini yang miss gitu dari kebanyakan orang yang terutama tidak tertuntun oleh agama. Mereka mencari hal atau mengerjakan sesuatu yang otaknya, wah mungkin ini yang terbaik, kita membuat sebuah sistem seperti lalalala, gitu ya. Tapi Allahnya nggak ada. At the end of the day cuman capek, bosen lama-lama.
nanti kandas gitu ya. Cuman nggak kemana-mana, sesaat, tidak abadi gitu. Nah sebenarnya penyertaan Allah itu yang membuat segala sesuatu berkahnya jadi beda. Nah kadang kita lupa ya, itu kan niat dari awal harus sering-sering dipanggil gitu ya Allah. Nah gitu, ya Allah aku nih mau ngerjain ini gimana ya, itu tadi kan milih baju itu, milih sepatu itu di supermarket ini, sebentar Mobil ya kita Allah ke apel sana yang tapi mana ya. pilih gitu. Ya bentar. Terus supir nanya, Bu, kita lewat sini atau sini? Sebentar ya Allah, yang mana? Sebentar Mas, kasih waktu. Gitu. Ya gitu. Jadi kita indah sekali kan? Aduh menyertakan Allah gitu. Aduh indah sekali gitu. Semakin sering dia dipanggil, tentu dia semakin hadir sering. Semakin kita dicelup oleh kehadirannya, mesti ada yang berubah dalam diri kita. Mesti hati kita bersinar. Elemen kegelapan, begitu cahaya hadir, kegelapan otomatis sirna. Makanya kita merasa, kok jadi lebih lapang ya gitu. Seiring dengan jiwa kita berubah, karena kolb kita berubah, dunia berubah otomatis. Itu kuncinya. Ya, di surat ya Al-Quran dikatakan, ya barang siapa yang tidak mengubah keadaan suatu kaum gitu kan. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mengubah keadaan jiwanya sendiri. Apa-apa yang di anfus. Jadi kuncinya di situ. Jadi memang suluk ini jalan untuk mengubah dunia. Karena seiring dengan kita mendekat menuju Allah Ta'ala, kita akan dihamparkan dengan hal-hal yang makin kebaikan tertingginya. Gitu. Jadi jangan sampai kita meninggal tidak pernah mencicipi takdir terbaik yang dia sebenarnya siapkan untuk kita semua. Rugi. Sebenarnya ada takdir terbaiknya. Ingat ya, takdir itu ada cabang-cabangnya. Di Lauh Mahfuz dibikin segala kemungkinan. Jadi kita hanya bisa pindah dari cabang satu ke cabang lain. That's what we call by free will. Boleh milih, tapi deh ada yang terbaik dia di situ. Itu yang kita minta Shirathul Mustaqim di antaranya. Mana pilihan yang terbaik? Itu di antara itu. Nah di situ fungsinya kita selalu minta memohon, mohon. Itu sebuah adab ya. Orang Islam banyak adabnya. Wallahu alam. Makasih Alhamdulillah. Teh. Iya, sama-sama. Mbak Uti nih. Saya masih banyak belajar, Mbak. Walah ini tuh tanteku pakai mbak-mbak segala. Padahal yang biasa ngurus sejak kecil gitu. Alhamdulillah dengan menyimak kajian ini jadi lebih bersabar gitu. Teh Yanian mau bicara? Udah on kamera, silakan. Kepencet Teh. Kepencet nggak apa-apa. Anak-anak Masya sekolah nih. Allah. Ya sekolah Alhamdulillah di Alhamdulillah satu lagi ruangan sedikit Masya tenang Allah. ya. Ya Alhamdulillah ya nikmati Alhamdulillah. nikmati. Iya, Yanian ini di Paris ya. Kalau iya, sahabat-sahabat mau berkunjung ke Paris nih di kota nih rumahnya ya, deket ya Museum Masya Allah. Louvre. Masya Allah. Hubungi nih beliau. Ya, Luar biasa. ditunggu Di silahkan Paris tuh ada para komunitas orang sahabat. Indonesia ya. Ada namanya pengajiannya PP apa namanya? Araudah, Araudah. PP Al-Raud. Oh ya, waduh luar biasa. Jadi kalau ke sana jangan jangan ini ya. Jangan lupa silaturahmi nih sama Teh Yenian dan teman-teman. Sangat Masya luar Allah. biasa gitu. Ada Alhamdulillah. Alhamdulillah. khusus tour guide itu. Pasangan suami istri luar biasa tour guide malam hari enak sekali. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Supaya kita tahu ada saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain gitu ya. Ada juga Mbak Tini ya kan. Di Perancis siapa lagi nih? Dela ada nggak Dela? Ya Dela masih di mana Assalamualaikum dirimu? Teh. Salam Mbak Tini ya. Mbak Tini Alhamdulillah eh sudah sekian lama, ya Allah. iya iya Selesai Teh. Kemarin apa namanya di sekolah anak-anak. iya. Jadi tiap Kamis makanya absen ikut rekaman Iya aja. alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah Teh, alhamdulillah banyak banget berkah sampai Al ini saya diminta tolong sama pihak sekolah Teh. iya. Jadi apa ya? Pertama kalau sport udah lama saya dampingin guru. Hmm, Terus, rezeki buat saya sih ketemu sama guru anak-anak ini yes. luar biasa ya Teh. Ya. Kan kalau di Perancis ya tahu sendiri ya guru itu kan Hmm, yang ya tahu lah di Belanda juga
yang yang ya gitulah gitu. Hmm. Terus kalau ini dia tuh apa namanya teh, keluarga banget gitu loh. Dia tuh sampai sampai saya tahu kenapa dia minta tolong sama saya. eh Dia itu ternyata punya kencing manis teh, diabetes yang Hmm. suatu hari saya tuh pernah dia mau kolaps gitu loh teh. Hmm. Jadi Hmm. apa namanya? Dia minta dijagain anak-anak gitu. Sebentar saya mau keluar dulu, saya mau cari ATM, saya mau beli permen. Kenapa sih? Kenapa? Dia itu ternyata ini apa punya 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 diabetes yang lumayan kronik gitu loh teh. Hmm. Jadi dia Hmm. kadang sewaktu-waktu tuh suka kolaps gitu. Jadi dia selalu bawa bawa permen khusus gitu. Tapi kali itu dia Ah, nggak ya. bawa. Karena saya selalu bawa permen di tas ya, akhirnya saya sodorin dia. Dari situ tuh saya deket gitu loh tuh sama dia sampai sampai Ah. apa ya, sampai mendalam gitu. Kemarin tuh beberapa per episode saya di kelas presentasi Indonesia teh di depan anak-anak Oh, alhamdulillah. Ya, ya, ya. ngobrol cerita. Makanya mungkin nanti Ya. kalau ada sesi lanjutan saya tuh mau ngambil tema yang agak ke wayang, ke suluk-suluk gitu loh teh ke anak-anak. Oh, ya, Oh ya, ya ya, ke ya. anak-anak ini lumayan antusias. Nah sekarang alhamdulillah udah beres teh. Jadi insya Allah nih Kamis saya udah mulai lagi online lagi. Online lagi ya. Selamat datang kembali. Alhamdulillah ya. Jadi, Iya kemarin itu iya. itu. Tapi Alhamdulillah. alhamdulillah banyak banget ya pelajaran, ketemu sama anak-anak yang polos yang keluar kata-kata itu yang luar biasa karena beruntungnya saya diizinkan berjilbab gitu loh teh. Hmm. Nggak apa-apa Hmm. dia pakai jilbab aja itu kan nggak Ya, masalah. padahal di Perancis kan dilarang ya. Iya, tapi Eh, dia Di ini terbuka. sekolah gitu Kayaknya sih maksudnya. kalau saya iniin dia Ya. Katolik deh, kayaknya dia praktik Katolik gitu. Ah, Kayaknya gitu. Jadi ya, ya, agak ya, ya. agak lega gitu ya. Jadi ya udah teh sekarang mau ngobrol kemana-mana tuh sama dia karena kalau minta ini Alhamdulillah. Bapak Kadang lewat ulama hal minta tolong ini ya. dimulai dari berbagi permen, ya kan? Nah, hal seperti Ya. itu jangan dianggap sepele gitu ya, sebuah kebaikan. Ya, Hmm. itu namanya dakwah bil hal gitu. Hmm. Alhamdulillah. Terima kasih tuh Tini. Alhamdulillah. Terima Sama-sama kasih Teh ya. Teta. Iya, Teh Yan ada yang mau dibicarakan, di share? Ya, sudah teh, sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ya demikian nih sahabat-sahabat. Alhamdulillah nih komunitas kita dari berbagai kota ya. Kalau saya hitung dari awal tuh 33 kota lebih gitu. Di Perancis pun macam-macam. Ada yang di Lille, jadi ada yang di Dela tuh di mana Del? Aku lupa. Lyon ya kalau nggak salah. Kota besar juga. Nice kalau nggak Oh salah. di Aku di Nice. Oh Nice ya. teh. Jenis Teh Oh iya nih Nice. Nice juga kota besar loh. Nice itu lebih ke bawah ya, ke selatan. Iya, Selatan. iya kita di Mediterania, Oh, anget dong, dekat deket ke, ya kita dekat anget sama dan Mbak dekat Madina tuh. Marseille. Mbak Madina, Madina di dekat Montpellier. Kalau aku Oh lebih ya, ke mana ya? Dekat Monaco Oh sama dekat ya Monaco ya, dekat ya, ya, Monaco. ya, 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 ya. Ya, gitu tuh. Jadi teman-teman ya, kalau yang ada Allah perjalankan ke Perancis ya, ingat kita punya sahabat di Nice ya, di Montpellier juga ada gitu. Ya, keep kontak lah kita sebagai komunitas. Ya, tentu kalau di Amsterdam ya silahkan kontak gitu ya, siapa yang datang. Semua dengan zaman internet ini bisa enak gitu, bisa saling kontak satu sama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat hari ini kajian dari kisah Adam tuh pernak-perniknya banyak ya di scatter di dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat. Kalau kita mau zoom in aja hanya masalah nusabbihu bihamdika itu udah wah perkara besar bisa jadi buku ya kita ulik gitu bahwa ini zikir tertentu gitu. Jadi kita bertasbih iya. Ada filmnya ketika cinta bertasbih. Belum cukup tuh bertasbihnya harusnya bertasbih yang bihamdika. Jadi bertasbih karena orang bisa bertasbih tapi masih karhan gitu, masih terpaksa. Tapi nggak apa-apa, itu pun sudah mengalir. Tapi tahap berikutnya, yuk kita coba zikir apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang menerpa kita. Alhamdulillah. Kita coba. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Hanya dimulai dengan
membaca zikir itu di lisan, nanti lama-lama dihunjamkan itu ke qalb, nanti lama-lama ke arkan. Semua sel dalam tubuh kita bertasbihnya dengan alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala membantu kita. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan bersiap berpuasa. Ini buka puasa ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Monggo pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.